Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi teknologi. Masih bersama kami, saya Ai, Saya Nis. yang akan menemani sahabat literasi di beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan membedah sebuah tema yaitu resiliensi made in Muslim, seni bangkit setelah jatuh ala Gen Z. Di sini kita sudah ditemani narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi sobat literasi FAI Unmar, yakni Ibu Rena Andini, SPD MPD. Halo Ibu. Halo. Beliau merupakan dosen pendidikan Islam anak usia dini dan guru bimbingan konseling pernah mengabdi di SMK di daerah Bandung. Wah, sepertinya sangat menarik sekali ya sahabat Nis. Apalagi tema yang akan kita bedah kali ini akan sangat relate terhadap kehidupan Gen Z seperti itu. Mungkin agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja nih bertanya kepada pakarnya. Kira-kira Bu, menurut Ibu, keadaan resiliensi Gen Z saat ini tuh seperti apa sih Bu? Sebelum Ibu jawab, kalian tahu nggak resiliensi itu apa? Ya, sedikit, Oke. sedikit tahu. Jadi resiliensi itu adalah sebuah kemampuan untuk bisa bangkit secara positif gitu ya dari keadaan yang misalnya terpuruk, baik itu misalnya dari trauma atau misalnya keadaan-keadaan yang memang dibutuhkan untuk kita tuh survive gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu, keadaan resiliensi Gen Z saat ini itu sangat mengkhawatirkan gitu ya, rentan gitu. Kenapa bisa disebut rentan? Karena kita tahu ya sekarang tuh remaja tuh benar-benar digandrungi dengan sosial media, di mana sosial media itu memberikan dampak FOMO gitu kan. FOMO itu ikut-ikutan gitu kan. Nah, kenapa bisa ikut-ikutan, terus kenapa resiliensi bisa disebut rendah gitu bagi remaja zaman sekarang? Karena dari FOMO-FOMO itu gitu ya, dari pengen ikut-ikutan itu remaja itu kalau misalnya nggak mau ikut-ikutan, nggak bisa ikut-ikutan, jadinya ngerasa ketertinggalan gitu kan, sehingga dia ngerasa banyak minder apa segala macam gitu ya. Kemudian kenapa resiliensi remaja saat ini rentan? Karena sekarang keadaan akademik dan karir gitu ya bagi remaja Gen Z yang sekarang membutuhkan pekerjaan dan segala macam itu, justru keadaan lapangan kerja saat ini tuh sulit gitu kan. Jadi banyak juga Gen Z yang pengangguran di usia mereka yang harusnya kerja. Lalu kemudian juga yang terakhir karena keadaan ekonomi. Karena keadaan ekonomi setiap remaja itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin mampu, ada yang mungkin nggak mampu. Dari hal-hal yang sekarang itu harus dituntut dengan serba apa uang segala macam gitu kan ya, apa kemahalan segala macam itu bisa meningkatkan stres yang berlebihan, sehingga resiliensinya pun akan cenderung menjadi istilahnya menurun. Terus kalian tahu nggak kalau Gen Z itu biasanya disebut dengan generasi strawberry? Tahu nggak? Baru tahu. Karena katanya kalau misalnya Gen Z itu gitu ya, biasanya kata orang-orang tuh Gen Z itu orang-orang yang tangguh, kelihatan yang energi gitu kan ya, kelihatan yang ceria, cheerful apa segala macam, tapi ternyata dalamnya tuh bengek kayak strawberry kan, kelihatannya bagus, tapi ternyata cepet banget rapuhnya gitu ya ketika kita ini gitu kan ya, katanya seperti itu. Nah, resiliensi Gen Z pun benar-benar mengkhawatirkan menurut pandangan Ibu kalau dilihat dari situasi sekarang gitu ya. Seperti yang udah dijelaskan tadi oleh Ibu, kondisi resiliensi Gen Z saat ini itu termasuk rentan ya Bu, karena banyaknya tekanan dari berbagai sisi lah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Kira-kira gimana nih Bu, tips and triknya biar Gen Z ini resiliensinya itu meningkat gitu? Gimana Bu? Tips and trick gitu ya. Iya Bu. Itu Gen Z juga gitu ya. Gen Z. Kalau menurut Ibu gitu ya, ada tips yang menurut Ibu bisa dilakukan agar resiliensi remaja atau Gen Z saat ini tuh meningkat. Yang pertama, kalian harus mulai hidup sehat. Dari FOMO-FOMO biasanya tuh selain fashion, makanan yang FOMO-FOMO sekarang justru juga sehat, ya kan? Ikut-ikutan dan lupa akan kesehatan gitu kan. Nah, itu pun kalau misalnya kalian mulai hidup sehat gitu ya. Tapi sekarang juga sebenarnya ya dari yang mulai hidup sehat juga FOMO-FOMO juga banyak yang sekarang jadi jualan kukusan ya nggak sih, kayak gitu gitu ya. Atau inilah masak di rumah dengan makan yang real food gitu kan ya. Boleh gitu sesekali misalnya ikut makanan FOMO-FOMO jajan yang memang sekarang lagi ngehits, tapi diimbangkan dengan makanan-makanan yang real food juga. Kemudian juga olahraga. Nah, olahraga juga sekarang banyak ya yang lagi ngetren tuh fun run gitu ya. Boleh ikutan mau fun runnya, tapi kita ambil sehatnya kan ya. Kita ambil biar kita tubuh sehat,
berolahraga gitu. Lalu yang selanjutnya selain itu kita sering memperdalam ilmu agama. Karena kita juga resiliensi juga tumbuh karena keyakinan kita terhadap agama kita itu yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Kajian-kajian juga sekarang kan banyak ya, Iya, betul. FOMO-FOMO kajian gak sih gitu kan, Iya. ikut kajian mana gitu ya. Tapi orang-orang justru malah selfie apa segala macam. Kita ngambil tuh hikmahnya gitu kan, jangan cuman FOMO ikutan kajiannya doang, tapi ternyata hikmahnya nggak diambil gitu kan ya. Lalu yang selanjutnya nih, punya sosial media, ambil positifnya, cari teman-teman di sosial media yang positif. Kalian punya hobi, bisa misalnya dijadikan hobi untuk dikontenin, menghasilkan uang gitu kan. Atau yang lainnya misalnya kalian selain ini affiliate, karena kita misalnya belum bekerja nih, affiliate juga menghasilkan gitu kan. Sehingga kita tuh dari hal-hal yang tadi Ibu sebutkan, dari tips-tips berikut itu sebetulnya secara tidak langsung meningkatkan kita untuk memiliki resiliensi yang kuat gitu. Sehingga resiliensi tumbuh dengan keadaan yang baik, lingkungan yang baik, kemudian juga teman-teman atau orang-orang di sekitar yang positif, maka resiliensi kita pun akan baik. Wah, ternyata pembahasan kali ini sangat seru sekali ya sahabat NIS. Kita sebagai Gen Z juga jadi tahu tips-tips untuk meningkatkan resiliensi itu apa aja. Mulai dari menerapkan pola hidup sehat, kemudian memperdalam ilmu agama, dan memanfaatkan media sosial sebagai penghasilan. Mungkin seperti itu. Bener banget sahabat Ai, apalagi narasumber kita kali ini sangat paham sekali terhadap Waduh. resiliensi Gen Z, bukan hanya Gen Z ya, milenial dan Betul. generasi Aku yang lainnya. milenial, ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan Sama-sama, ilmunya ya. yang tentunya sangat berharga sekali ya. Betul. Dan semoga podcast kali ini juga sangat bermanfaat bagi sahabat Gen Z di luar sana. Sekian dari kami, Saya Nis. dan saya Ai. Saya Ibu Rena. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.